Oke teman-teman, kali ini gue bakal ngebahas tentang bagaimana kita mengevaluasi hidup kita, baik secara personal maupun berdua barengan sama pasangan kita. Nah teman-teman, ada konsep yang dinamakan 6 kaki roda kehidupan. Nah konsep ini gue belajar dari seorang Jeffrey Tresna, di mana beliau adalah mentor dalam hidup gue, beliau juga seorang life coach. Dan teman-teman, 6 kaki roda kehidupan itu ibaratnya seperti kalau teman-teman lihat ada roda, terus kemudian ada kaki-kakinya. Nah, kebayang nggak sih kalau ada kaki yang lebih panjang dari kaki yang lain, maka roda itu pasti bentuknya nggak bulat. Dan ketika dia menggelinding, maka gelindingannya juga nggak akan mulus. Nah, perlu roda yang kaki-kakinya seimbang. Dan gue bakal bagiin sama kalian 6 kaki roda yang perlu kita perhatikan, dan ini bisa jadi bahan evaluasi buat kita semua. Aspek yang pertama, teman-teman, kaki yang pertama itu disebut spirituality. Spiritualitas itu penting teman-teman, bahkan kaki ini adalah kaki yang mendasar sekali dalam setiap kehidupan seseorang. Kaki-kaki yang lain akan diletakkan di atas fondasi spiritualitas kita. Kalau kita nggak beres di area spiritualitas, maka ada banyak aspek yang lain akan juga berantakan. Atau mungkin kelihatan dari luar baik-baik aja, tapi kalau spiritualitas kita nggak beres, maka sebetulnya kehidupan seseorang itu akan menjadi sangat rapuh. So teman-teman, menurut gua kita perlu take it serious akan aspek yang satu ini. Jangan pernah anggap sepele, karena ini aspek yang sangat penting bukan cuma buat kehidupan kita sekarang, tapi kehidupan yang akan datang. Nah teman-teman, kalau kita bicara spiritualitas, gue percaya masing-masing kita, setiap kepercayaan itu memiliki dasar-dasar, memiliki nilai-nilai, memiliki standar-standar yang bagus. Dan itu yang perlu kita selaraskan. Jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang beragama, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah umat yang beragama. Nah teman-teman, penting banget untuk kita pastiin aspek ini kita punya hubungan yang bagus sama Sang Pencipta. Aspek yang kedua teman-teman disebut aspek keluarga atau kaki keluarga. Kita perlu perhatikan juga teman-teman, karena dari keluarga lah kita bermula, dan untuk keluarga lah kita bekerja. Mereka yang jadi motivasi untuk kita bekerja. Kita bekerja keras, kita cari uang buat mereka, orang-orang yang kita cintai. Tapi jangan sampai ternyata kita melupakan apa yang sungguh-sungguh mereka butuhkan. Mereka bukan cuma butuh nafkah dari kita, tapi juga mereka butuh waktu kita. Karena katanya nih, anak-anak kita itu mengeja kata cinta, bukan CINTA, tapi WAKTU, waktu. Jangan sampai kita nggak pernah punya waktu buat keluarga teman-teman. Ya, waktu buat keluarga ini lebih daripada sekedar kita ada bareng-bareng sama mereka. Tapi ada waktu-waktu yang betul-betul berkualitas. Kalau kita ada di meja makan, kita makan bareng, makanlah bersama dengan mereka. Kalau kita ada waktu untuk bermain bersama dengan mereka, mainlah dengan mereka. Ya, karena ada banyak banget orang yang secara kehadiran mereka hadir, tapi mereka nggak betul-betul berfungsi sebagai orang tua. Atau mereka ada di tengah-tengah keluarga, tapi mereka tidak berlaku sebagai seorang anak. Nah, jadi yang gue maksudkan di sini, aspek keluarga adalah bagaimana hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, atau dengan mertua misalnya, atau dengan kakek nenek kalau kalian cucu juga. Kita perlu perhatikan, karena ini aspek yang penting. Aspek yang ketiga teman-teman masih berhubungan dengan hubungan, tapi kali ini bukan hubungan dengan Sang Pencipta, bukan hubungan dengan keluarga, tapi hubungan dengan sosial, dengan masyarakat, dengan teman-teman, dengan sahabat. Nah teman-teman, kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, dan kita perlu teman-teman, kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah persoalannya adalah bagaimana hubungan kita dengan mereka. Gua ketemu dengan banyak banget suami atau istri yang udah menikah, ya jelas ya pasti udah nikah ya suami sama istri. Tapi mereka ketika mereka udah married ya, yang tadinya mereka punya waktu dengan teman-teman, sekarang mereka nggak punya waktu sama teman-teman. Mereka sibuk dengan keluarga sendiri. Betul bahwa keluarga penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Tapi jangan lupa juga kita tetap perlu yang namanya teman-teman. Kita perlu orang-orang yang bisa ngasih tahu sama kita waktu kita ngelakuin kesalahan. Kita perlu orang-orang yang bisa menegur kita. Kita perlu teman-teman, partner yang bisa ngelihat blind spotnya kita. Sehingga kita bisa tahu di area mana kita lemah, di area mana kita perlu ditingkatkan. Dan kita perlu orang-orang yang jujur, yang bisa mengkoreksi kita. Nah, hidup seorang yang bertumbuh, hidup seorang yang berhasil, itu tidak lepas dari peran teman-teman atau hubungan sosial mereka.
So, kalau hari ini teman-teman, mungkin lewat video ini kita diingetin, udah lama kita nggak ngontak teman-teman, kita udah lama nggak nanyain kabar mereka. Kalian bisa buka sosial media, kalian bisa angkat telepon mereka bareng 1-2 menit, say hi, tanya tentang keluarganya. Itu bisa meningkatkan kaki yang satu ini, aspek sosial teman-teman. Yang selanjutnya teman-teman, aspek edukasi. Nah, kaki yang satu ini juga penting teman-teman, karena kalau kita berhenti buat belajar, kita berhenti bertumbuh alias mati. Ada satu quote yang bagus banget dari seorang legenda bola basket. Kobe Bryant bilang, "The world becomes my library." Maka semua hal yang ia jumpai adalah sarana untuk dia belajar. Dia belajar bukan cuma di pendidikan formal, tapi ada banyak pembelajaran lain. Juga bahkan bukan cuma dari pengalaman, teman-teman. Pengalaman bagus untuk kita belajar, tapi kita perlu secara proaktif untuk terus belajar. Kalau kita mungkin sekarang masih kuliah, teman-teman, belajar, ya itu bagus, tapi ada belajar-belajar yang lain yang perlu kalian tempuh, yang perlu kalian ikuti. Belajar, cari buku, cari seminar, dengerin audiobook, dan lain sebagainya. Itu adalah kesempatan-kesempatan untuk kita bertumbuh dan menjadi orang di atas rata-rata. So, hari ini teman-teman bisa pastiin juga di area edukasi ini kita masih terus ngalamin yang namanya pertumbuhan. Kaki yang kelima itu adalah aspek kesehatan, teman-teman. Banyak orang setuju bahwa kalau kita nggak punya aspek yang satu ini, atau kita rendah banget hasil evaluasi kita di area ini, maka bisa jadi teman-teman, kita mungkin punya uang banyak, tapi kita nggak bisa menikmatinya. Itu udah banyak banget cerita-cerita yang akhirnya di usia tua, di waktu-waktu mereka mungkin secara finansial udah lebih kuat, tapi justru sakit-sakitan. Nah, teman-teman, pesan dari gue adalah dari muda nih, gue percaya banyak yang nonton video-video ini masih usia-usia sekitar 20, 30, awal-awal. Nah, teman-teman perhatikan bagaimana kita hidup. Pola hidup dijaga, makan dijaga, teman-teman. Pastiin lu olahraga juga. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya lu nggak lakuin itu dari sekarang, mungkin nggak langsung kelihatan lu sakit. Tapi di usia-usia 50, 55, 60 makin kerasa. Nah, di waktu-waktu itu udah nggak ada gunanya lagi menyesal. Perbaikan di usia-usia tersebut nggak akan besar dampaknya. Tapi kalau lu lakuin dari sekarang, teman-teman, jaga kesehatan, ya, penting banget. Dan mungkin akan sangat membantu ketika lu ngelakuin yang namanya medical check up. 1 tahun 1 kali cukup lah. Nanti usia 40-an 1 tahun 2 kali. Sangat membantu. Jadi kita tahu kondisi kesehatan kita. Nah, teman-teman, pastiin kita juga perhatiin aspek yang satu ini. Aspek yang keenam, teman-teman, aspek keuangan. Kaki yang satu ini akan sangat membantu ketika kita upayakan, ketika kita perjuangkan, membantu, memudahkan kita meningkatkan aspek-aspek yang lain. Misalnya nih teman-teman, dengan kita punya uang lebih banyak, maka kita bisa bantu orang di luar sana lebih banyak. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tapi kalau kita sendiri kesulitan di aspek ini, kita nggak bisa bantu orang secara materi, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir untuk meningkatkan aspek keluarga. Teman-teman pengen bawa keluarga liburan, jalan-jalan, liburan terbaik buat orang tua, buat istri, pasangan, buat anak. Itu nggak bisa dilakuin kalau aspek finansial nggak kuat. Kita nggak bisa punya internet dan kita nggak bisa belajar. Kita nggak bisa beli buku, kita nggak bisa belajar. Kita nggak bisa ikut membership di tempat sarana olahraga karena kita nggak punya uang. Ada banyak teman-teman kebutuhan yang butuh uang. Jadi uang perlu lu perjuangin, perlu lu usahain, teman-teman. Dan di aspek ini kita perlu ngerti juga bagaimana mengatur keuangan, merencanakan keuangan dengan baik. Perlu miliki juga fondasi-fondasi keuangan yang benar, teman-teman. Dan gue percaya ke-6 aspek yang tadi gue ceritain, mulai dari spiritual, keluarga, sosial, edukasi, kesehatan, dan finansial. Ke-6 aspek ini kita perlu punya keseimbangan. Maka ketika 6 aspek ini menjadi 6 kaki roda yang seimbang, itu akan membuat hidup itu lebih baik. Hidup lebih bermanfaat buat orang banyak. Dan kalau kita dengar kata seimbang tadi, bukan artinya lu ngabisin waktu yang sama untuk ke-6 kaki tersebut. Nggak kayak gitu, teman-teman. Ada waktu-waktu di mana mungkin lu perlu perjuangin aspek kesehatan lebih banyak. Ada waktu-waktu di mana lu perlu berjuang di area keuangan finansial lebih, teman-teman. Tapi semua itu tergantung di fase mana hidup kita dan kehidupan seperti apa yang sedang kita jalani. Semuanya penting untuk dievaluasi dan lu perlu ambil kertas, catatan, untuk lakuin evaluasi. Di aspek mana lu bertumbuh tahun lalu, di aspek mana yang lu menurun tahun lalu. Tingkatkan aspek-aspek yang mungkin lemah, tapi teman-teman juga jangan lupa untuk terus perkuat. Dari sini teman-teman akan jadi orang yang di atas rata-rata. Itu aja teman-teman video kali ini dari gua tentang 6 kaki roda konsep yang dibagiin sama Coach Jeffrey. Thank you banget, sampai jumpa di video-video selanjutnya.